ownernya tuh beneran tajir, view-nya long term, retailnya tuh dikasih makan. Lu kalau Dada nggak suka sama gue, ngomong aja. Oke, jadi tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang mulai dari strategi, filosofi, apa namanya psikologi segala macam. Jadi sekarang kita akan lanjut ke segmen selanjutnya yaitu Q&A dari beberapa teman-teman dan mungkin sambil gue bacain kali ya beberapa pertanyaan yang masuk nih dan kita udah kurasi juga karena banyak banget pertanyaan yang masuk dan thank you banget teman-teman semua untuk antusiasmenya ya. Jadi mungkin kita akan mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Oke. Pertanyaan pertama, gimana cara kita tahu saham udah mendekati momentumnya bro? Kalau dari lu gimana nih? Momentum turun apa momentum naik nih? Maybe both ya. Oke. Momentum naik ya. Sebenarnya cara trading itu kan basically kalau kita Samsung cuma ada 3. Ya. Pertama reversal, kedua continuation, ketiga sideways sebenarnya. Selain itu kan sebenarnya udah gak ada cara lain. Ya. Masing-masing approach to momentum beda-beda ya. Kalau reversal udah jelas ya, kita harus ngelihat sellernya siapa, sellernya udah mulai mereda atau belum, terus di cover buy-nya di area berapa, terus structure-nya apakah udah berubah dari downtrend menjadi uptrend, itu untuk kita menentukan momentum pembalikan arah gitu. Ya. Continuation juga sama ya, apakah dia keep making higher high, dia breaking last high-nya, terus apakah ada continuation flow, ada flow lanjutan, terus store-nya masih panjang atau enggak kayak gitu. Kalau sideways juga sama ya, kita identifying strong demand, strong supply area, terus kita perhatiin di area-area situ. Kalau di sideways tuh pasti back fake out, jadi kita perhatiin ada fake out. Udah sih, momentum gampang ya kalau beli ya. Ya. Jual yang rada tricky. Actually gue sampai detik ini gue masih mempelajari cara paling optimal buat jualan saham ya. Gue juga selalu ngomong yang sama lagi. Karena jual tuh menurut gue jauh lebih susah. Karena gini, Iya. beli tuh gampang. Kenapa? Karena risk gue tuh strict banget. Maksudnya, let's say gue maksimum 5%. Udah selesai. Gue cuma cut kalau dia turun 5% di bawah harga average gue kayak gitu. Cuma kalau jual kan gue bisa naik 50%, 100%, 200%. Jual tuh jauh lebih tricky. Jadi apa yang gue lakukan adalah gue bisa trimming sih. Jadi kalau gue merasa udah overshoot, terus gue paling suka indikatornya gue liat Broksum lah. Gue liat Broksum retail udah terlalu banyak, terlalu FOMO. Terus ketika dia naik, volume udah mulai declining, nah itu tanda-tanda gue mulai trimming. Ya. Tapi seringkali, kalau sekarang ya, gue sekarang malah nggak pernah, jarang trimming pas dia bull. Jadi gue trimnya tuh ketika dia break structure-nya di short time frame. Jadi ketika udah balik arah di short time frame, baru gue start trimming portion gue pelan-pelan. Jadi gue jagainnya di uptrend time frame yang lebih kecil kayak gitu. Oke. Kalau momentum gitu, lu gimana? I see. Kalau dari gue sebenarnya mirip-mirip ya. Prinsip utamanya yang pertama market structure. Kayak yang tadi lu bilang kan ada uptrend, sideways, and downtrend. Downtrend. Ya kan. Jadi menurut gue kalau pertanyaannya tadi kan gimana caranya kita detect momentum kan. Jadi menurut gue momentum itu adalah perubahan dari market structure yang sideways Yeah. jadi uptrend atau downtrend. Atau downtrend, betul. Gitu kan. Nah, jadi otomatis pertama kita harus identify dulu sideways-nya. Ya kan? Sideways box-nya lah, sideways areanya lah ya. Yes. Sideways-nya ini sideways bagus apa sideways distribusi gitu. Betul. Jadi ya dari situ kita cek dulu Broksumnya. Ya. Broksumnya itu kayak gimana, udah yang tadinya naikin sahamnya atau kalau misalnya sahamnya belum naik gitu kan, masih dalam akumulasi atau enggak. Ya. Apakah pengendali-pengendalinya atau broker-broker yang punya kepentingan dengan saham tersebut, mereka itu ngapain gitu. Kedua, retailnya apakah mereka beli atau mereka jual gitu. Biasanya gue selalu menerapkan prinsip kalau retailnya keluar, gue masuk ikutan dengan smart money. Betul. Kalau misalnya masih kanibal gitu ya, masih antar retail makan retail, gue masih avoid. Gue juga masuk. Yes, gue masih avoid itu. Lalu untuk precise-nya ya, precise entry dan exit itu gue selalu pakai bid offer. Yeah. Dan ini gue juga ya gue nggak malu-malu untuk gue bilang bahwa gue murid Remora. Gue selalu ya itu ilmu bid offer gue bener-bener dari Remora aja. Dan sampai sekarang masih gue pakai gitu. Jadi untuk menentukan momentumnya
selalu yang pertama dari market structure, yang kedua untuk precise-nya kapan bisa tahu momentum itu akan hadir itu dari bid offer. Ya. Ketika bid offernya itu misalnya contohnya let's say ada saham resistance-nya di harga 1.000 gitu kan. Itu kan level psikologis, harganya bulat gitu. Biasanya itu retail pada umumnya mereka kalau udah ngeliat harga 1.000 mereka tertarik kan untuk jual di harga tersebut. Basically cuman karena harganya udah 1.000, gue pengen jual. Offernya bakal tebel tuh. Betul, offernya tebel. Terus kalau gue lihat lot size-nya juga kecil-kecil gitu kan. Nah itu biasanya yang gue lihat dari bid offer gitu. Kalau misalnya itu udah tembus dan tembusnya dengan cepat, itu biasanya yang gue cari untuk sebagai entry point gue. Jadi itu adalah deciding factor di mana dia akan momentum atau enggak. Dan itu yang gue lakuin sama Supa kemarin kan. Supa itu tiba-tiba dia waktu itu range-nya itu masih di 900 sampai 910. Dia cuman gerak di situ doang. Habis itu tiba-tiba dia keluar range tersebut, mulai bergerak di 920 sampai 930, tapi masih bolak-balik gitu kan. Tapi the point is dia udah mulai keluar range-nya. Dia udah ada akumulasinya di masa sideways-nya. Dan ketika dia udah mulai di range yang lebih di atas itu, gue cari breaking point-nya lagi. Dan gue lihat bid offer-nya emang ada over retail, ya udah abis itu hajar aja gitu kan. Itu cara gue nentuin momentum ya. Lalu kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apa kesalahan terbesar dalam trading atau investing di saham, bro? Oke. Kesalahan terbesar trading dan investing adalah orang nggak tahu dia trader apa investor. Itu rancu tuh. Karena orang bilang, gua beli saham ini, ntar target gua 1.100. Tapi pas turun dia bilang, kan valuasi masih murah, gua hold aja. Nyari kebenaran ya. Dia membenarkan. Jadi dia nggak mau mengakui kesalahan gitu. Sedangkan kalau lu udah profesional, lu udah tahu nih, lu udah identifying, oh gue pengen masuk sebagai seorang trader. Gue tahu plan gue, kira-kira upside-nya berapa, risk gue di berapa. Ketika kena hit risk gue, ya udah move on. Lu accept kekalahan lu gitu. Sedangkan para trader dan investor pemula itu, pertama mereka confused. Mereka tuh masuk untuk long term atau mereka masuk untuk short term. Yang kedua, mereka nggak punya plan. Ataupun kalau punya plan, mereka nggak disiplin, mereka denial. Jadi pas rugi 5%, takut-takut, nggak mau cut loss, sahamnya turun 50%, akhirnya mereka frustasi, mereka jual. Terus bilang, saham bikin gue bangkrut, gitu. Atau misalkan influencer A bikin saya bangkrut. Padahal salah lu sendiri, siapa suruh lu? Lu nggak cut loss kayak gitu kan. Jempol lu sendiri gitu. Jempol lu sendiri ya kan. Terus udah dikasih tahu lagi misalkan, cut loss 5%. Dia nggak cut loss gitu. Berarti kan dia bandel kayak gitu kan. Tapi kalau rugi gede ditahan, untung tipis dia jual. 1%, 2%, aduh saya takut turun lagi, dijual. Jadi pas sahamnya rally dia kelihatan upside. Pas udah rally dia kejar atas, jebol sahamnya. Itulah sering momentumnya salah, timingnya salah. Jadi retail tuh takut ketika timingnya tepat, terus berani ketika timingnya salah. Sebenarnya timing yang tepat kan kita dulu bilang sideways, udah konsolidasi lama. Pas breaking out dari sideways point, dari sideways areanya, di breakout pointnya kan sebenarnya lu harus berani dorong sebenarnya. Kalau bid offer-nya bagus, flow-nya bagus, progression-nya bagus. Tapi retail tuh nggak berani. Apalagi kalau misalkan sahamnya contoh gitu ya. Kalau misalkan selisihnya cuma 2% dari breakout level, mungkin retail berani. Coba kalau misalkan sahamnya udah naik 9% baru breakout misalkan. Tapi volume masih kenceng banget nih. Intraday kan mereka nggak terbiasa gitu. Pas breakout, udah plus 9%, breakout, ARA naik 24%. Itu kan sering terjadi juga. Saham-saham kayak misalkan Raja, BRMS. Jadi, retail tuh instingnya belum dilatih sih. Jadi mereka masih banyak ngelakuin kesalahan-kesalahan pemula lah. Menurut lu gimana? Kalau dari gua, ini pertanyaannya gue jawab purely from trading point of view ya. Karena gue nggak bisa ngomong investing karena gue bukan investor. Gue nggak investing sama sekali. Gue pure trading gitu. Jadi kalau dari gue, I think the biggest mistake is orang-orang biasanya belum menemukan jati dirinya sendiri. Karena menurut gue nggak ada satu strategi untuk trading
yang bisa dipakai untuk semua orang. Betul. Strategi ini tuh masing-masing harus cocok-cocokan gitu loh. Yeah. Tergantung kepribadian lu seperti apa, waktu yang bisa lu tuang ke market itu seberapa besar. Yeah. Apakah lu bisa mantengin dari jam 9 sampai akhir market atau lu masih punya pekerjaan gitu kan. Jadi kalau misalnya emang jagonya itu scalping, ya udah scalping aja, jangan dipaksa untuk swing. Betul. Gitu. Kalau emang jagonya swing, jangan tiba-tiba Scalping. gitu. Bener-bener. Ya kayak teman gue sendiri, teman gue emang jagonya scalping, terus dia pengen belajar untuk swing. Menurut gue nggak usah, emang lu udah jago scalping gitu kan, udah profitable banget, kenapa harus diubah-ubah gitu? Why fix something that's not broken? Right? Jangan teman kita sama nih. Nah, dan yang kedua, menurut gua kesalahan terbesar di trading adalah ketika orang nggak bisa mengakui kesalahan karena egonya terlalu tinggi. Ego terlalu tinggi, betul. Yes. Jadi trading itu kan kita by nature emang transaksinya jauh lebih besar dibandingkan investor. Maksudnya secara frekuensi ya. Secara frekuensi itu bakal lebih sering kan. Jadi kalau misalnya kita itu harus selalu trading, kalau misalnya kita enter a position, kita udah build a thesis before we enter the position. Yeah. Jadi ketika sahamnya turun, kita itu harus udah mengakui bahwa mungkin tesis kita itu salah. Yeah. Dan menurut gua banyak orang yang nggak bisa mengakui dirinya salah. Dan mereka itu hold position mereka karena ada harapan bahwa mereka itu sebenarnya betul gitu. Jadi mereka sangat-sangat susah untuk ngaku salah dan merealisasikan loss mereka. Karena as long as you have a open position, itu kan lossnya belum terrealisasikan kan. Betul. Belum solid gitu, belum material, masih bisa naik turun gitu. Ketika lu cut loss itu udah fix, lu hilang duit sekian juta gitu misalnya. Nah itu mungkin yang susah gitu untuk dilakuin, dan itu emang butuh certain mental state yang harus dilatih gitu ya. Jadi kalau menurut gue itu dua kesalahan yang cukup fatal dan akan sangat-sangat mempengaruhi equity growth in the long term. Betul. Gitu. Jadi kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi manajemen resiko terbaik untuk mengantisipasi major correction saat bull trend. Wah, ini menarik sih menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Pak? Strategi manajemen resiko terbaik untuk mengatasi major correction dalam bull trend. Yep. Oke, gue kasih prinsip gue yang pertama. Yang pertama, kalau saham lagi naik jangan mikir turun, kalau saham lagi turun jangan mikir naik. Gue lumayan setuju karena prinsip gue trend following. Bener. Jadi gini, mengantisipasi major correction pertama gue simpel. Ngapain lu antisipasi? Ya. Major correction gue tinggal cut loss. Iya. Kalau uptrend structure ke break gue tinggal buang. Ngapain lu antisipasi? Nih, gue punya prinsip. Most money ya itu hilang karena lu mengantisipasi koreksi daripada koreksi itu sendiri. Contoh, saham lagi bull, contoh deh Dewa di 400, Bumi di 200. Ya. Bumi di 200 itu udah naik 2 kali lipat lah. Dewa di 400 sama, udah naik, bahkan dari cepet udah naik 4 kali lipat kayak gitu kan. Lagi bull market. Terus dia, saya mau anticipating major correction. Pertama, emang lu dukun, lu tahu kalau major correction datang. Kedua, crisis is a black swan, no one knows kapan itu datang. Ya. Yang ketiga, lu missing out. Lu missing out buminya beggar, lu missing out dewanya beggar. Padahal kalau lu trade, lu maksimum lu cuma hilang 5%. Tapi gara-gara lu nunggu the perfect timing, the perfect moment, which is itu never happens anyway, karena ketika koreksi lu juga nggak akan berani beli, lu jadi missing out beggarnya. Benar. Makanya lagi naik jangan mikir turun, lagi turun juga jangan mikir naik. Gudang garam, Unilever, jangan dimikirin naiknya. I see. Sampai ada perubahan arah kayak gitu. Kesimpulannya, tugas kita itu untuk react bukan predict. Bener, dan believe on market data lah. Ya.
jangan believe on your feelings kayak gitu. Iya, iya, Jangan iya. jadi dukun lah Iya. istilahnya. Walaupun kita harus punya view, kita harus punya predictions, kita harus punya strategi, tapi gue kalau lihat orang fit ini bisa ke berapa? Contoh Dewa, bisa ke berapa? Nggak tahu. Kalau dia turun ntar gue jual aja. Bumi bisa ke berapa? Nggak tahu. Selama naik gue pegang. Ya. Selama turun gue jual. Udah very simple strategi. Lu Kalau gimana? dari gua manajemen resiko. Kalau manajemen resiko itu dari gua ya. Kayak misalnya kayak kemarin nih. Kan ada tiba-tiba berita tentang US Venezuela gitu Ya. kan. Nah, itu gua langsung mengantisipasi ke depannya in case something happens, gua nggak mau over exposure ke market. Oke. Jadi yang hal pertama gua lakuin adalah gua clear semua limit dan margin gua. Jadi sekarang most of the time gue cuman pegang posisi-posisi dalam cash. Kalau misalnya gue ada limit atau margin pun itu biasanya cuman buat day trading aja. Ya. Gitu. So that's the first thing. Yang kedua, menurut gue sendiri, all in itu bukan bukan all in ya. Position sizing doesn't always equal risk management. Ya. Dalam artian kalau lu all in bukan berarti risk management lu itu jelek. Betul. Tapi risk management jelek itu ketika lu nggak berani cut loss lagi-lagi. Bener. Jadi ya gue selalu promote ya gue open-openan aja kan. Gue all in iya. Cuma gue juga berani cut loss kalau misalnya udah nggak sesuai sama apa yang gue mau, pergerakan harganya itu nggak kondusif. Gue nggak ragu-ragu, nggak pakai mikir, nggak babi bu, langsung gue hajar aja kiri lagi. I'm not afraid of taking losses, gitu kan. I'm afraid of yang tadinya 2%, jadi 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, tiba-tiba itu kan langsung katapult ke bawah, lama-lama itu recovernya sulit betul. gitu. Jadi itu sih yang harus dilakuin untuk manajemen resiko adalah berani mengakui salah dan berani cut loss. Cut lossnya harus cepat gitu. Ya. Dan kalau misalnya all in no problem, yang penting bisa cut loss Ya. gitu. Dan terakhir sih menurut gue ya, the best risk management tuh justru happen sebelum lu beli sahamnya. Jadi stock picking ya sih. Nah, I Lu see. harus Benar-benar. very selective di stock pickingnya ya. Ya. Oke, next question. Ada yang nanya IHSG akan naik atau turun setelah sampai target 9.000. Dan kalau penurunan maksimal ke berapa, bro? Gue kadang gini ya, gue semakin lama di market ya. Terus gue makin lama jadi public figure, gue merasa orang tuh nganggap kita dukun, bro. Orang tuh expect kita tuh tahu segala hal gitu. Iya. Jujur ya, gue juga gak tahu. Gue tuh bener-bener tipikal orang yang kayak, terus pertama IHSG. Gue juga gak peduli IHSG. Saham-saham yang gue pegang juga relatively alpha ya tuh IHSG lah. Ya kita pegang Dewa, Bumi, Petro, IMPC, VKTR, Bull. Maksudnya pegangnya tuh bukan kayak Telkom, Ya. ASI, ya kan. Kalau kita lihat top 10 market cap IHSG aja sekarang kan 7 out of 10 itu saham-saham konglo. Saham Konglo ya, which is itu kan inflated karena kepentingan sebenarnya Yes, kan. yes. Jadi gue nggak ngelihat IHSG ini sebagai sesuatu yang spesial lagi sebenarnya. Ya karena IHSG year to date 2025 21%, LQ45-nya cuma 2,5%. Jadi sebenarnya ada gap gede di situ gara-gara saham Konglo yang mendominasi kayak DSSA, DCI, Brand and everything kayak gitu kan. Yap. Pani. Jadi gue sekarang lebih ngeliatnya stock by stock sih, gue ngeliat saham per sahamnya. Karena mau IHSG koreksi, seringkali saham gue hijau-hijau aja tuh gitu. Atau kalau IHSG yang hijau, karena saham gue juga merah-merah aja. Iya. Jadi gue lebih mentingin ke per sahamnya sih. Jadi IHSG mau kemana, jujur gue juga gak gitu peduli sih. Bener sih, gue setuju. Gue juga bukan dukun ya. Gue juga nggak tahu Gue juga IHSG nggak bakal tahu kemana. mau koreksi kemana. Cuma kalau gue dengerin pahlawan gue aja. Kalau Pak Purbaya Pak bilang Purbaya. 10.000, Sekarang udah berarti 10.000 Kan kan? udah bilang 12.000 bro. Oh ya 12.000 kan. Oh, Terserah Pak Purbaya. Kalau dia bilang 12.000 ya udah 12.000. Iya. Jadi Cuma ya kalau mengantisipasi kalau turunnya berapa juga ya gue nggak tahu juga ya kalau misalnya
Ya balik lagi tadi top 10 market cap-nya Hmm. itu saham-saham Konglo. I think kalau misalnya orang-orang di saham Konglo juga sekarang kan naiknya itu udah luar biasa. Ya, Kalau misalnya turun, I'm guessing juga turunnya itu bakal cepet banget dampak ke indeks kita gitu. betul. Dan kalau kita sebenarnya pengen lihat indeks yang beneran kita ya, excluding saham-saham Konglo, itu better untuk lihat LQ45. Which is underperform banget sebenarnya. Yes. Kalau kita bandingin sama negara-negara Asia lain gitu kan, Thailand, Vietnam, Ya. segala macam, kita itu masih well below their performance. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya kalau dari kita lihat LQ45-nya Ya. masih sedikit menyedihkan. Kalau dari IHSG-nya itu cuman bandar dan Tuhan yang tahu sih sejujurnya. Bener. Iya. Sebenarnya mungkin sign-nya bisa dilihat balik lagi ya, saham-saham karakteristiknya beda ya. Ada misalkan, aduh gue gak enak nih sebut ini ya. Jadi masing-masing player tuh punya saham pegangannya masing-masing lah. Nah, kalian harus perhatiin sebenarnya perputaran dari playernya. Karena ada beberapa saham yang foreign sensitive, ada beberapa yang foreign nggak sensitif gitu ya, which is mostly domestic player. Jadi teman-teman juga harus tahu sih, saham yang kalian mainin tuh sebenarnya bobotnya gede di foreign tuh bobotnya gede di domestik. Menarik, bener. Apalagi sekarang foreign outflow, inflow gitu kan, itu harus diperhatiin juga dan dampaknya apa ke saham yang kita pegang gitu kan. Kalau misalnya foreignnya outflow, tapi sahamnya itu nggak didominasi sama foreign ya, jadi pengaruhnya apa? Iya, Ya kan? bodo amat juga. Iya kan? Iya. Iya. Oke, next question. 3 tools yang paling sering dipakai untuk screening, bro. Screening ya, oke. Gue yang pertama suka accumulation udah pasti. Terus gue suka net foreign buy ya. Gue suka yang konsisten. Yep. Jadi gue biasa cekin seminggu terakhir kayak gitu. Sama gue suka ya breakout with high volume lah. Yep. Menurut gue tuh 3 perfect ya untuk lu nentuin apa momentum. Yep. Balik lagi pertanyaan momentum gitu kan. Momentum kan kata Emir sideways, oke, which is lu harus find accumulation-nya. Terus yang kedua, lu mau nentuin sahamnya mau lu mainin apa. Kalau sahamnya gede biasanya foreign sensitive tuh, which is lu harus liatin consistency of net foreign buy. Yes. Yang ketiga adalah breakout pointnya, di breakout dengan high volume atau nggak dengan high volume. Sebenarnya ketika lu udah constantly ngeliatin 3 itu dan lu udah nemu polanya, ya nggak susah ya. Yeah. Ya lu tinggal spotting the opportunity lah dari situ. Benar. Kalau dari gua, mungkin teman-teman juga yang nonton mungkin udah familiar lah kalau kalian sering liatin story gue sering posting gitu kan. Gue kalau screening udah pasti pakai Neo BDM satu, yang kedua pakai Stockbit gitu. Yang Neo BDM itu mostly gue pakai untuk lihat market summary-nya, akumulasi per saham. Jadi kan kalau di Neo BDM itu ada menu market summary di mana lu bisa ngelihat satu indeks IHSG semua saham, akumulasinya berapa per hari itu sama hari-hari sebelumnya dan minggu-minggu sebelumnya juga gitu. Itu pertama. Yang kedua di Neo BDM itu yang paling kepake adalah inventory analisisnya ya. Inventory analisis itu jadi kita bisa lihat secara kumulatif per broker di suatu saham dia itu jual belinya seperti apa gitu. Dan itu fitur yang belum disediakan di sekuritas ya. Sejauh ini gue belum nemu, nggak tahu. Kalau ada yang ini mungkin bisa taruh di kolom komen ya biar gue tahu ya. Yeah. Lalu kalau untuk di Stockbit, simply Stockbit itu interface-nya luar biasa gitu kan. Biasanya gue pakai untuk cek Broksum, cek bid offer-nya. Karena nggak semua sekuritas juga bisa buka bid offer di jam market tutup terus bid offer-nya kelihatan terakhirnya itu kayak gimana. Kalau di Stockbit bisa. Lalu ada juga menu insider gitu. Menu insider juga biasanya gue perhatiin kalau misalnya ada saham-saham yang menarik. Jujur gue juga kayak kemarin gue nemu Supa dan bisa dapat return 40% itu karena gue cekin insidernya gitu. Gue lihat tiba-tiba di insider menu itu ada Supa, terus ada pengendalinya tiba-tiba akum lagi di bawah. Jadi itu langsung interesting buat gue kan. Oh, pengendali keterbukaan informasi. Yes, itu kan narik data dari IDX kan sebenarnya. Ya, jadi gue ngeliat dari situ, abis itu gue kulik-kulik lagi lebih lanjut datanya kayak gimana aja, mulai dari Broksum, bid offer semuanya, chartnya juga. Kalau conclusion gue semuanya udah align ya udah hajar gitu.
That's why gue bisa nemu Supa. Ya. Dan sekarang juga baru ada fitur barunya kan, dimana lu bisa ngeliat broker flow. Broker flow. Ya kan, yang bisa Ini secara buang barang ke value. siapa, gitu. Yes, itu bagus banget. Biasanya itu gue juga lakuin, tapi itu gue lakuin secara manual. Gue tuh waktu itu lewat iPod juga bisa, cuma ya gitu, lu mesti liatin satu-satu. Lu mesti buka sahamnya apa, terus broker apa yang mau lu tracking, terus kelihatan semua transaksinya yang kejadian sama broker itu di tanggal tersebut gitu. Ya, dengan ada broker flow mempermudah lah. Iya, itu sangat mempermudah. Itu simplify yang tadinya ribet jadi gampang. Benar. Jadi itu tools-tools yang selalu gue pakai ya untuk screening ya. Ya. Dan selanjutnya ada juga yang nanya strategi apa yang sering dipakai oleh Bro David dan Emir dari modal kecil sampai sekarang. Strategi ya? Nggak ada berubah ya kalau gue ya. Sama aja sih. Cuma yang beda paling di agresivitasnya ya. Oke. Kan gue di bawah 20M gue masih tabrak sana sini ya. Semenjak Porto gue dulu lewat di atas 20M baru lebih pecah lah. Liquidity issue balik lagi. Liquidity issue ya. Sebenarnya 20M secara liquidity sih kan zaman dulu ya. Zaman dulu kan nggak seliquid sekarang, bro. Ya. Kalau sekarang 20M easy lah, lu keluar masuk gampang lah. Ya. Zaman dulu tuh ya lu bayangin transaksi ESG sehari cuma 6T, 7T. Ya. Lu 20M bid over susah keluar masuk. Sekarang ya 20M gampang gitu. Bahkan banyak saham yang turnover sehari 20M. Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang 2T. Jadi menurut gua dunia udah berubah sekarang ya. Jadi gua bilang dulu 20M gak liquid, sekarang gua bilang 20M mah sangat liquid, gampang sekarang gitu. Ya. Sama mental issue sih. Mungkin kalau dulu gue berani concentrated 2-3 saham, kadang 1-2 saham. Ketika size-nya makin gede, by the way threshold mental orang beda-beda gitu ya. Kalau gue, ya setelah masuk ke puluhan gitu, mental issue kadang-kadang. Oke. Misalkan per cut loss, biasanya lu cuma 300 juta, 400 juta. Sekarang lu sekali cut loss bisa 1M, 2M. Which is cut loss itu kan bisa terjadi kayak cuma dalam hitungan beberapa hari gitu. Terus kalau misalkan duitnya pas-pasan, 3 hari hilang 2M sih sakit juga gitu ya. Cuma ya it gets better with time lah. Jadi menurut gue di bawah 20 lah, semua strategi sama aja, bisa concentrated. Mungkin pegang 2-3 saham maksimal, harus berani, tembak agresif. Di atas itu gue baru mulai pecah ke beberapa strategi lah. Jadi sekarang gue ada investing account, gue ada swing trade account, gue ada scalping account, jadi accountnya udah dipecah-pecah. Tergantung kegunaan. Gue ada arah hunter account. Jadi kayak gitu lah, udah mulai dipecah sekarang. Oke. Kalau dari gue pengen ngomong sesuatu tapi gue takut dihujat, tapi ya bodo amat lah ya. Yang penting gue jujur lah ya. Yang penting gue jujur aja. Menurut gue modal kecil sampai modal gede. Modal gede ini gue belum tahu thresholdnya berapa. Soalnya gue juga belum sampai situ kan. Modal kecil sampai modal gede, menurut gue sama strateginya. Kira-kira seperti yang tadi lu bilang ya. Strateginya itu all in. All in ya. All in tapi again calculated aggression. Tapi kalau misalnya udah ngomongin diversification, menurut gua diversification dengan modal kecil is for people who don't understand what they're doing. True. Betul. Sorry nih, jangan tersinggung nih teman-teman ya. Ini personal opinion gua aja. Kalau misalnya kalian modalnya masih 100 juta, 200 juta gitu kan, masih bisa keluar masuk all in gampang, why diversify? Kalau misalnya memang goal kalian adalah untuk ngelipat equity kalian as big as possible and as soon as possible. Ya kan? As long as you have a prudent risk management strategy, which is untuk cut loss dan mengakui kalian salah, itu kalian bisa melakukan itu. I don't think it's a feasible strategy untuk diversify. Betul. Ketika harta kalian udah mulai 1T, 10T, 100T, barulah diversify. Of course, karena balik lagi, again liquidity issue. Kalian mau masuk 1T ke saham apa gitu kan. BCA aja sekarang per ticknya berapa sih? 25.000 lot, 50.000 lot gitu kan. Beda sama kalau dulu-dulu ya lebih tebel lah, 100.000 lot, 200.000 lot gitu kan. Itu lebih liquid. Tapi kalau sekarang bingung, lu
1T all in di saham, Iya. pusing gitu kan, lu mau Iya. belinya gimana, exitnya Betul. gimana. Jadi at some point kalau misalnya udah kaya banget, barulah Iya. kalian boleh diversify menurut Betul. gua. Mau itu ke bonds, mau itu dipecah ke saham-saham Bener. lain, ya itu kalian figure out sendiri lah gitu. Iya. Itu gue belum kepikiran karena gue belum menyampai Iya. itu hartanya ya, jadi gue nggak bisa ngomong Dan lebih kayak ini jauh. kan sebenarnya tergantung sama kebutuhan masing-masing orang ya. Iya. Mungkin ada yang bilang, oh gue 10M gue udah kaya. Ada yang bilang, gue sebenarnya miskin banget gitu. Iya. Ada yang bilang, oh 100M udah kaya. Ada yang bilang 100M miskin banget. Kaya miskin tuh buat gue relatif gitu. Tergantung sama lu tuh cukupnya di mana. Iya. Kayak misalkan, lu trading, lu udah punya misalkan 30 miliar contohnya ya. Iya. 30 miliar government bonds 6%, berarti kurang lebih lu dapat sekitar ya 1,8 M setahun. Which is itu kan lumayan bro. Sebenarnya kalau dihitung per bulan, Iya. kurang lebih 150 juta per bulan. Very enough. Lu hidup 150 juta per bulan, pertanyaannya cukup atau enggak gitu kan? Ya, menurut Kalau gue sih menurut itu lu udah very enough sih. cukup, 50 juta. lu mau cash out full, lu nggak mau trading lagi, terus lu mau hidup passive income 150 juta, lu mau tinggal di pedesaan, lu main Harvest Moon gitu, gue respect. Gue Iya. respect. Iya, iya. Jadi buat gue, trading is not for everyone. Same with investing, it's not for everyone. Lu harus tahu hidup seperti apa yang lu mau. Kayak gitu. Ya, 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 ya. Mungkin kita bisa lanjut ke next question. Oke. And last question kita juga ya. Oke. Last question kita nih. Em, ini lumayan lucu ya. Untuk last question kita, kenapa kemarin dada bisa arak, bro? Dan apakah main di dada adalah sesuatu yang wise atau gimana menurut lo? Gue gini ya teman-teman ya. Iya sih sekarang udah berapa? 900 mungkin hampir 1000 saham gitu ya. Ya. Banyak saham-saham bagus yang bisa ngasih lu untung. Yang ownernya tuh beneran tajir, view-nya long term, retailnya tuh dikasih makan. Tapi kenapa lu masih harus main saham bandit? Pertanyaan gua. Ya. Lu kalau dada nggak suka sama gua, ngomong aja. Cuma ini kan saham bandit. Saham bandit tuh dalam artian gini. It's a player versus player pure. Jadi dada ini nggak punya option bro. Misalkan logiknya kan gini, kita beli saham. Oh ini ada option bisa exit kayak MSCI, ada option foreign-nya bisa ikut masuk. Pertanyaannya dada. Exitnya mau ke siapa? Fund bodoh macam apa yang mau beli dada? Foreign bodoh mana lagi yang beli dada? Berarti kan dada itu secara makernya cuma punya satu option untuk exit, which is, Retail. nah itu yang gue bilang saham bandit. Jadi saham bandit adalah saham-saham yang cuma optionnya adalah exit ke retail. Ya, ya. Dan gue setuju banget sih ya. Dan ini gue belajar setelah gue ketemu beberapa bos-bos Ya. dan juga konglo-konglo besar gitu Ya. kan. Dan gue nanya resepinya tuh apa untuk bisa ngedrive stock price dan at the same time give value to retail investors dan juga bisnisnya itu nggak kosong gitu Ya. kan. Dan in general jawaban mereka selalu sama. Harus berani kasih cuan ke retail. Gitu kan. Itu makanya kenapa kayak IDXPP gitu kan, IDX Happy itu jalannya bisa panjang gitu kan. Ownernya untung, Ya. retail untung karena begitu. Ownernya berani kasih Untung ke retail. untung ke retail. Bener. Dan kayak yang tadi lu bilang, dari sekian banyak saham kenapa harus main di saham yang udah dinaikin banyak lalu digeprek sama retail Sama maker, ya. sama ownernya gitu kan, sama makernya. Udah gitu kemarin dinaikin masih aja orang yang belum belajar dari kejadian sebelumnya. Ya. Kalau mungkin di kejadian pertama gue masih bisa oke lah, gue ada bisa dirasional sedikit lah karena Ya. kan ada story A, B, C, D. Ya which is gitu nggak lah. masuk akal juga sebenarnya. Kalau punya akal sehat sih nggak masuk akal sebenarnya. Cuma ya gue masih bisa put myself in their shoes lah. Kenapa Oke. mereka masuk gitu kan. Oke. Tapi setelah udah digeprek sedemikian rupa, abis itu kalian masih mau masuk lagi, menurut gue itu udah nggak make sense. Bener. Gitu. Karena kalau lu jatuh ke lubang pertama sekali, oke. Jatuh ke lubang yang sama, menurut gue itu salah kalian. Ya. Ya, dan menurut gue ini juga salah satu yang concerning ya. Ketika market lagi bull, semua orang berpikir dirinya jenius. Ya. Which is kalau kalian pemula baru masuk,
setahun misalkan marketnya bullish, lu berpikir lu udah hebat, lu jagoan and everything, menurut gue it's time to do some self reflection sih. Ya. Stay humble, stay hungry, jangan pernah merasa diri hebat, jangan pernah merasa diri pinter. Karena I've seen people yang portonya triliun aja masih suka ngomong I don't know gitu. Ya. Jadi retail ini menurut gue egonya harus sedikit ditekan dan greedy-nya harus sedikit diturunin sih. Setuju. Yeah. Dan sebenarnya juga yang masuk pertanyaannya itu ada ratusan Banyak dan banget ya. banyak banget dan kebanyakan itu nanyain view tentang saham Yeah. gitu kan. Tapi ya sejujurnya gue nggak pernah mau jawab untuk view tentang spesifik saham karena gue selalu menekankan bahwa gue nggak mau audience gue untuk jadi result driven. Yeah. Gue selalu tekankan bahwa kalian itu harus proses driven. Yeah. Fokus aja dengan prosesnya kayak gimana. Jangan kalau misalnya ada yang nanya view apa ya Dewa gitu yang lagi hot kan. View Dewa gimana, masih boleh masuk nggak gitu kan ya. Itu secara ya gue langsung mikirnya ya berarti kalian cuma pengen tahu apakah masih bisa cuan atau enggak gitu kan. Bukan menanyakan gimana sih caranya kita bisa tahu Dewa ini tuh kenapa bisa naiknya sedemikian rupa, sangat resilient, cara menemukan saham-saham Dewa seperti apa gitu kan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan menurut gua. Tapi kalau pertanyaannya tentang view ini gimana, view itu gimana, gua nggak akan jawab sebenarnya. Dan kalau tentang proses-proses yang tadi ya, itu kan sebenarnya gue pengen bahas juga. Cuma itu akan makan waktu yang sangat-sangat panjang gitu kan. Nggak bisa dijawab dalam 5 menit. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan itu mungkin teman-teman bisa join Fortis dan juga Cak Investment Club. Join Cak. Untuk menemukan jawaban-jawaban tersebut. Yeah. Jadi maybe that's it for today. Thank you guys. Thank you semuanya untuk udah nonton. Dan thank you juga Bro David udah datang. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari segmen podcast kita kali ini. Dan stay hungry, stay cuan, jangan takut cut loss. Salam cuan.